Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono bilang pekerjaan pertamanya ialah membenahi tata kelola menjadi prioritas agar berjalan lebih transparan. Di sisi lain, masyarakat menuntut pengelolaan MBG ini lebih transparan dan tepat sasaran. Lalu apa saja PR dari Kepala BGN yang baru dan dapatkah program MBG tepat sasaran menyediakan gizi bagi anak-anak Indonesia? Kita akan bahas bersama dengan Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana dan juga ada anggota MBG Watch Emi Astuti. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Dana dan juga Mbak Emi. Selamat Selamat pagi, pagi. Waalaikumsalam Mbak Disti, Iya, Mbak Emi. Saya ingin ke Mas Dana dulu. Mas Dana, kalau kita lihat hari ini 23 Juli, begitu ya, kita lihat hari ini Hari Anak Nasional. Tentu sepaham dengan apa yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto agar anak-anak ini bisa mendapatkan gizi yang baik supaya ada lahir SDM unggul untuk mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Nah, kalau kita lihat kemarin Kepala BGN sudah resmi dilantik Pak Sudaryono begitu ya. Nah, konkretnya tadi diakui oleh Kepala BGN yang baru bahwa memang ada permasalahan di BGN, bahkan juga mengakui ada pelanggaran hukum di sana. Nah, inovasi apa yang kemudian bisa dilakukan oleh BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono? Tentu kita menanti apa inovasi baru yang akan dilakukan oleh BGN ke depannya. Iya, benar sekali Mbak Adisti bahwa kemarin Kepala BGN yang baru juga mengiyakan atau mengamini apa yang selama ini dikritik oleh masyarakat, bahwa ada sejumlah permasalahan berkenaan dengan tata kelola internal lembaga dan tata kelola program makan bergizi gratis tersebut. Dan sebenarnya sudah terkonfirmasi ketika Presiden melakukan evaluasi beberapa bulan yang lalu dengan merombak jajaran atau struktur pimpinan di BGN dan beberapa jam kemudian ada penegakan hukum di sana. Sudah ada sejumlah orang ditetapkan sebagai tersangka. Maka dari itu, Mbak Adisti, BGN sebenarnya saat ada pergantian dari Pak Dadan ke Bu Nani sudah dicanangkan dan sedang dijalankan perbaikan tata kelola tersebut, satu lembaga, dua program MBG, dan akan dilanjutkan oleh Kepala BGN yang baru, yaitu Pak Sudaryono. Apa contohnya, Mbak Adisti? Yang pertama, ada pengecekan ulang terhadap penerima manfaat. Ini kan sebenarnya sesuatu hal yang selama ini banyak disuarakan oleh masyarakat. Apakah siswa-siswa yang selama ini diberikan MBG sudah tepat sasaran atau belum? Maka dari itu hari ini sedang dilakukan pengecekan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan SPPG atau dapur MBG. Apa yang ingin dilihat? Yang pertama tentu aspek kepatuhan peraturan perundang-undangan. Apakah SPPG ini berdiri sudah sejalan atau tidak dengan Juknis atau dengan aturan-aturan lainnya. Tentu kalau tidak, maka ada tindakan administratif yang dapat dijatuhkan oleh BGN. Dan ini semua, Mbak Adisti, dilakukan demi program MBG ini dapat menyasar benar-benar penerima manfaat sebagaimana yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena MBG ini menjadi suatu hal yang penting terkait dengan aspek kesehatan, pendidikan, penyerapan tenaga kerja, dan roda perekonomian yang jalan di tengah masyarakat. Demikian, Mbak Adisti. Kalau dari Bakom mengatakan ada pengecekan ulang terkait dengan siapa saja penerima manfaat dari makan bergizi gratis, kemudian SPPG juga dicek lagi begitu ya. Ini bagian dari evaluasi tata kelola transparansi dari program makan bergizi gratis. Nah, kalau dari Mbak Emi, saya ingin tahu juga perspektif dari MBG Watch ini, cukupkah kemudian ketika ada besar-besaran diganti deputinya, kemudian kepala BGN-nya diganti menjadi Sudaryono, kemarin kita lihat bersama. Cukupkah ini untuk bisa dilakukan pembenahan secara total, Mbak Emi?
Ya, kalau Koalisi MBG Watch menilai pengangkatan Bapak Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional ini tidak akan menyelesaikan krisis mendasar yang selama ini membelit dalam program makanan bergizi gratis ini. Jadi pergantian ini tidak akan merubah apapun karena hanya mengganti pemain utama aja, Mbak. Jadi pemeran utamanya ini berganti, tetapi panggungnya ini tetap sama dan fondasi yang menopang itu tetap rapuh. Skenarionya tidak akan berubah. Jadi ini Hmm. dapat dipastikan bahwa kasus keracunan hingga detik ini masih terus akan terjadi. Begitupun juga dengan kasus korupsi dan juga kasus dan juga masalah-masalah distribusi lainnya dan juga pemborosan anggaran. Ini akan tetap berlanjut. Jadi rotasi pergantian pejabat di BGN ini tidak akan cukup. Jadi ini masalah struktural dan sistemik, Mbak. Selama rekrutmen ya pejabat di BGN ini tidak berbasis pada kebutuhan profesionalitas, kompetensi, rekam Hmm. jejak, Hmm. dan juga integritas, ini masalahnya akan tetap sama. Dan kita ketahui bahwa Bapak Sudaryono ini terafiliasi dengan Partai Gerindra Hmm. dan juga masih menjabat sebagai Wamen Pertanian kan. Hmm. Tetapi katanya akan diganti gitu ya. Hmm. Tetapi beliau juga ini masih menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia. Hmm. Jadi ini semakin memperkuat persepsi publik gitu ya, bahwa memang selama ini dalam pengelolaan program makanan bergizi gratis ini tidak jauh dari konflik kepentingan Hmm. dan publik akan semakin menilai ini program ini berpotensi dijadikan alat atau kepentingan politik. Dan juga ya perlu diketahui oleh publik, selama pengelolaan dapur-dapur SPPG ini pelaksananya didominasi oleh pemilik modal besar, orang-orang yang terafiliasi dengan partai politik, aparat keamanan, aparat pertahanan negara yang tidak sesuai dengan mandat konstitusinya, itu jangan pernah kita berharap akan ada perbaikan dalam program ini. Hmm. Dan juga yang paling kita soroti ya, tolong dicatat. Selama sekolah-sekolah, kantin sekolah, orang tua, siswa, murid ya, ibu-ibu yang selama ini menjaga pertahanan gizi anak berada di garda terdepan dalam pertahanan gizi anak, kader Posyandu yang berpuluh-puluh tahun sudah mengabdikan diri Hmm. dalam menjaga gizi anak, mereka yang paling mengetahui Apa kebutuhan? berapa berat tinggi badan anak, berapa ukuran lingkar kepala, lingkar lengan anak di tingkat desa, itu hanya jadi penonton, ya tidak menjadi pelaku utama. Saya pikir masalahnya akan tetap sama, Mbak. Tidak akan banyak berubah. Jadi saya pikir ini menjadi catatan ya terhadap BGN itu sendiri. Bagaimana sebenarnya sistem tata kelola yang mau dibangun, Hmm. sementara orang-orang yang seharusnya menjadi pelaku utama itu tidak dilibatkan, hanya menjadi penonton Hmm. dari pinggir panggung. Hmm. Itu padahal ini modal sosial bangsa Hmm. gitu. Kader Posyandu, Polindes, ibu-ibu PKK yang selama ini menggalakkan kebun gizi keluarga, Oke. tanaman obat keluarga, Mhm. itu tidak dilibatkan. Padahal mereka yang selama ini berada di garda depan. Jadi saya pikir tidak akan banyak berubah seperti itu. Oke, Mas Dana, bagaimana Anda bisa menjawab keraguan dari Mbak Emi? Ya, yang pertama, Mbak Adisti, apakah pemerintah mengakui ada permasalahan? Kami akui itu dengan secara sadar. Hmm. Maka dari itu, ketika kami akui permasalahan itu, ada upaya ingin membenahi hal tersebut. Selama ini masyarakat mengkritik soal pemborosan anggaran, kemudian pemerintah mencoba mendengarkan itu dan melihat lebih lanjut bagaimana struktur anggaran di BGN untuk program MBG. Oke. Tadi yang diputar VT Kompas dari angka 268 triliun saat ini sudah menjadi 229. 229 triliun. Mhm. Apakah itu akan berhenti? Tentu tidak. Maka dari itu dicek semuanya agar perbaikan-perbaikan tersebut dapat menyasar hal yang utama, anggaran, penerima manfaat, dan legalitas dari banyak SPPG. Kemudian, kemarin Mbak Adisti, seperti tadi Mbak Adisti sampaikan kepada Ibu Emi, ada pergantian pejabat eselon 1, 5 orang di BGN. Hmm. Saya ingin memperlihatkan dan menggambarkan bagaimana BGN hari ini mencoba mengintegrasikan
kebutuhan dan person to person yang akan menempati jabatan eselon 1. Tadi kan Mbak Emi menyinggung soal merit system. Ada sejumlah gambaran yang bisa BGN perlihatkan terkait dengan pergantian eselon 1 kemarin. Ada 4 paling tidak, Mbak Disti. Yang pertama, dalam aspek kesehatan, karena pada akhirnya niat dari MBG atau Bapak Presiden tentang keterpenuhan gizi anak, maka dari itu diangkat pejabat dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua, ada kelindan antara program MBG dengan pendidikan. Maka dari itu diangkat dari Kemendikdasmen, Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang ketiga, ada problem soal tertib administrasi keuangan. Ditariklah orang Kementerian Keuangan. Dan yang keempat, yang terpenting Mbak Adisti, ada problem soal pengawasan dan penegakan di BGN. Maka dari itu BGN mengangkat pejabat dari BPKP dan Kejaksaan Agung. Bahkan Mbak Adisti, wakil kepala BGN itu adalah wakil yang punya pengalaman panjang soal tertib administrasi dan tata kelola lembaga. Karena dulunya adalah wakil kepala BPKP. Apa yang saya sampaikan tadi Mbak Aditi, itu semua didapatkan dari masyarakat. Jadi tidak benar kalau masyarakat itu di pinggir panggung. Justru masyarakat ada di tengah panggung, menyuarakan dan pemerintah mendengarkan itu, berusaha untuk mengakomodir kritik-kritik dari masyarakat tersebut. Oke, itu di pucuk pimpinan pusat. Lalu bagaimana di lapangannya? Seperti apa? Ini kan yang kemudian juga menjadi persoalan yang harus segera dibenahi, tidak hanya di pucuk pimpinan, tapi juga kemudian di lapangan. Tadi disinggung oleh Mbak Emi, harusnya ada pelibatan ibu-ibu PKK, kemudian posyandu di sana, kantin sekolah, orang tua murid, bahkan pihak sekolahnya. Bagaimana Anda bisa menjawab ini? Ya, yang pertama Mbak Disti, bagaimana yang terlihat di lapangan. Mbak Disti, kalau dibuka, saya ambil contoh, dibuka sosial media, ada banyak sekali kritik tentang MBG, tentang dapur yang tidak layak, makanan yang tidak sehat sehingga menyebabkan anak keracunan. Maka dari itu Mbak Adisti, dari masukan masyarakat itu, pemerintah atau BGN menjatuhkan sanksi administratif berupa mensuspend ribuan SPPG. Tentu itu tidak bisa dijauhkan dari masukan masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mbak Adisti, soal kantin sekolah saya rasa itu masih dalam proses kajian di dalam BGN sendiri untuk diperbaiki ke depan. Demikian Mbak Adisti. Oke, silahkan responnya Mbak Emi. Iya, jadi saya mau soroti ya tentang program makanan bergizi gratis ini yang hingga saat ini semua provinsi, semua daerah itu masih mendapatkan. Nah, ini agenda pemerintah yang prioritas sebenarnya seperti apa? Karena tidak semua provinsi, daerah itu punya masalah dan kebutuhan yang sama terkait kesehatan khususnya gizi ini. Ada provinsi-provinsi dengan angka prevalensi tertinggi. Sekarang kalau kita mau ambil yang top 3, itu ada Nusa Tenggara Timur, berada di angka 37% angka prevalensi stuntingnya. Iya, terus kemudian Sulawesi Barat 35,4%. Terus kemudian Papua Barat Daya 30,5%. Kalau mau top 3 ya ini dulu gitu. Jangan mau disamaratakan semuanya. Ini semua provinsi dapat kan. Nah, padahal ada provinsi-provinsi itu yang sudah menuju zero angka stuntingnya, seperti itu Mbak. Begitupun juga dengan penerima manfaat ini. Seharusnya kan spesifik kepada kelompok rentan dan yang paling membutuhkan. Siapa itu? Ibu hamil, ibu menyusui, kemudian balita. Ini kan semua anak dapat. SD, SMP, SMA, baik kelas ekonomi yang menengah ke atas ya, orang kaya pun dapat dan juga yang kelas ekonomi menengah juga dapat. Nah, ini tidak ada prioritas seperti itu. Nah, ini yang menjadi masalah, Mbak. Dan tadi dikatakan bahwa sedang membangun sistem transparansi dan akuntabilitas. Saya mau tanya, apakah agenda BGN ini itu udah menyiapkan procurement pengadaan barang dan jasa berbasis digital? Apakah sudah ada SOP yang dibangun, ya, SOP anti korupsi, SOP konflik of interest, kemudian SOP penanganan kasus keracunan, SOP quality control, SOP keamanan pangan.
itu apa sejauh mana BGN sudah menyiapkan SOP-SOP ini? Ini kan nggak jelas seperti apa sistem transparansi yang ingin dibangun. Tadi yang diceritakan ini lebih banyak terkait dengan pergantian rotasi, maksudnya pejabat A, pejabat B dari Kementerian A, Kementerian B, Mhm. seperti itu. Nah, tetapi hal mendasar yang substansial itu belum dilihat. Nah, saya ingin mendengar upaya apa yang dilakukan atau agenda yang akan dilakukan oleh Pak Sudaryono sebagai kepala BGN Yang yang baru. baru dalam menciptakan sistem yang transparan ini. Mhm. Ini yang jadi pertanyaan, apakah tadi yang SOP-SOP yang saya katakan itu udah ada, udah tersedia seperti itu? Mhm. Nggak Oke. usah jauh-jauh. Mhm. SOP penanganan kasus keracunan. Keracunan. Mhm. Di mana negara ketika mereka menjadi korban keracunan, begitu saja ditinggalkan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada kompensasi atau apapun itu gitu. Mhm. Oke, silakan dijawab, Mas Dana. Iya, yang pertama, kenapa tadi saya cerita tentang rotasi, pergantian, dan lain-lain, sebenarnya kan menanggapi apa yang Mbak Emi sampaikan. Mbak Emi kan tadi mengutarakan tentang merit system, maka dari itu saya jelaskan aspek merit system tadi. Kemudian Mbak Adisti dan Bu Emi, yang pertama tadi soal tidak melibatkan banyak pihak, justru misalnya data anak-anak itu diambil oleh kader Posyandu. Itu kan sebenarnya juga melibatkan stakeholder terkait. Lalu tentang digitalisasi misalnya, soal digitalisasi sudah dilakukan oleh BGN. Namun apakah sudah maksimal? Belum. Dan itu saat ini sedang ditingkatkan karena ada alasan geografis, kejangkauan sinyal dan lain-lain. Mmm. Jadi sebenarnya perbaikan-perbaikan itu sedang dilakukan oleh BGN. Selain itu, Mbak Adisti, beberapa waktu lalu juga BGN sudah menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi Mhm. karena KPK juga melaunching kajiannya berkenaan dengan MBG. Mmm. Sehingga dengan harapan atau dengan permasalahan korupsi kemarin, harapannya aspek integritas itu dapat ditekankan dalam banyak kebijakan di BGN. Misalnya Mbak Adisti, tadi yang Mbak Emi sampaikan soal pengadaan, ya itu memang diakui, justru itu yang menjadi problem hukum kemarin di Kejaksaan Agung. Mmm. Ada markup yang luar biasa besar Mhm. yang diungkap oleh Kejaksaan Agung dan aspek konflik kepentingan. Dua hal itu sedang berusaha dibenahi. Untuk konflik kepentingan, beberapa waktu lalu ada pernyataan dari Wakil Kepala BGN yang melarang setiap unsur Badan Gizi Nasional memiliki SPPG. SPPG. Itu kan menekankan ketentuan tentang anti konflik kepentingan. Paling tidak hal itu untuk memitigasi tidak ada konflik kepentingan kepemilikan dapur dengan pejabat-pejabat yang mengambil kebijakan di Badan Gizi Nasional. Mhm. Demikian Mbak Adisti. Oke, termasuk juga soal, skala prioritas begitu tadi juga sudah disinggung oleh Mbak Emi soal skala prioritas yang daerah-daerah dengan tingkat stunting tinggi, NTT, Sulawesi Barat, Papua Barat Daya, ini yang kemudian harus diprioritaskan dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang kita lihat, sudah dalam tanda kutip ya, ada beberapa sekolah yang sebenarnya tidak perlu lagi untuk menerima MBG. Setuju Mbak Adisti, itu yang tadi di bagian awal diskusi kita saya sampaikan. Sedang ada pengecekan ulang terhadap penerima manfaat. Apakah penerima manfaat selama ini sudah tepat atau tidak? Misalnya untuk skala perekonomian, apakah yang menerima itu benar-benar membutuhkan dari sisi ekonomi atau sebenarnya mereka sudah cukup dengan ekonominya sehingga tidak membutuhkan MBG? Tentu di sana ada aspek efisiensi anggaran dan itu saat ini sedang dilakukan, Mbak Adisti. Mhm. Oke, termasuk juga yang saat ini sedang di dalam tanda kutip ya, dibenahi lagi adalah soal SOP pengadaan, soal digitalisasi juga di sana, begitu ya. Jangan sampai celah-celah korupsi ini masih menjadi momok dan ini harus dijawab keraguan publik, Mas Dana. Bagaimana respon Anda, Mbak Emi? Kalau dari saya minta skala prioritas 3, skala prioritas untuk evaluasi tata kelola MBG. Kalau dari MBG Watch sendiri seperti apa 3 poin kritisnya?
Jadi begini Mbak, saya juga sebelumnya kan pernah diundang di Sapa Pagi kan. Di situ saya mengungkapkan sikap koalisi MBG Watch ketika itu. Mhm. Jadi ketika itu kami masih di tahap posisi moratorium, kemudian evaluasi dan audit total Oke. program MBG ini. Mhm. Tetapi dalam rentan waktu pasca itu sekitar sebulan lalu ya, Mhm. eh, memang pemerintah melakukan evaluasi, tetapi itu tidak dipublis secara terbuka temuan dari hasil evaluasi itu. Mhm. Yang dipublis itu hanya bahwa mengatakan ini akan mengadakan perbaikan tata kelola, akan Mhm. mengadakan perbaikan Mhm. yang lain-lain seperti Mhm. itu. Tetapi temuannya ini itu tidak diketahui masalah-masalahnya seperti apa, sehingga Mhm. kami di Koalisi MBG Watch pada tahap saat ini itu sudah menegaskan sikap kami bahwa tolong hentikan program MBG ini. Stop program ini, kemudian bubarkan SPPG dan BGN karena ini sama sekali tidak memberi dampak positif bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin dan yang membutuhkan. Kemudian kami juga saat ini ya mendorong supaya aparat penegak hukum ini berani Mhm. membongkar dan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dalam program MBG ini hingga ke level presiden, serta hukum maksimal seluruh pelakunya tanpa pandang bulu. Kemudian yang ketiga, posisi kami itu meminta untuk seluruh anggaran MBG ini dikembalikan kepada sektor pendidikan yang selama ini udah dirampas. Mhm. Seperti itu. Kemudian kembalikan ke sektor kesehatan. Lebih baik anggaran MBG ini itu digunakan membeli alat-alat kesehatan ya di pulau-pulau yang prioritas, di provinsi-provinsi yang prioritas. Terus terang, saya mewawancarai kader Posyandu di 8 provinsi, Pulau Flores di NTT, karena kami sendiri punya program di sana. Di NTT, kemudian di Sulawesi Barat, ini top 3, kami punya program nutrisi di sana. Itu menemukan bahwa 90% alat kesehatan di Polindes itu rusak. Mhm. Mending ya, ini anggaran program MBG dialokasikan ke sektor kesehatan untuk memenuhi keterbatasan alat-alat kesehatan ini. Mhm. Kembalikan tupoksi kementerian yang selama ini memiliki pengalaman dalam pengelolaan gizi. Siapa? Kementerian Kesehatan. Kesehatan. Mhm. Karena mereka lah yang selama ini berpuluh-puluh tahun memiliki pengalaman di sana gitu. Perangkatnya pun lengkap. Kader Posyandunya udah puluhan tahun berpengalaman. Polindesnya lengkap. Tapi saat ini kondisinya ya, khususnya di daerah-daerah yang angka prevalensi stuntingnya tertinggi, itu kesulitan di alat kesehatan. Bagaimana mereka mau mengukur tinggi berat badan anak, ya, lingkar kepala kalau semua alatnya Rusak. tidak ada, rusak. Iya, coba dicek di Sepulau Flores loh. Cek di sana, itu semua alat kesehatannya rusak. Mereka tidak bisa membeli lagi menggunakan, mau Dana. mengharap alokasi dana desa, udah nggak cukup dari dana desa. Oke. Nggak ada. Timbangan pun aja, timbangan bayi yang digital itu mereka harus patungan membeli. Mhm. Itu saya mewawancarai kader Posyandu dan Oke. kepala Perindes Mhm. di Kabupaten Sika, Maumere, di Oke. Desa Kolisia, Mhm. ya. Itu dicatat. Jadi mereka bayangkan patungan 2.000 masyarakat patungan 2.000 untuk membeli alat timbangan digital bayi. Mhm. Seperti itu. Mhm. Jadi lebih baik dialokasikan ke sana dan juga termasuk alokasikan ke sektor perlindungan sosial, khususnya untuk masyarakat miskin dan Oke. rentan. Jadi posisi kami, sikap kami sekarang ini tiga, sangat sulit untuk kita berharap ada perbaikan. Kita sudah lihat Oke. perjalanannya Mhm. dari setahun dipimpin Baik. Dadang, kemudian diganti Bu Nani, kemudian sekarang lagi Pak Sudaryono Oke. dengan konflik kepentingan seperti itu, rangkap Oke. jabatan. Kita tidak bisa berharap banyak. Oke, Mas Dana, terakhir Mas Dana, ada berbagai macam masukan dari MBG Watch, salah satunya adalah tadi dikatakan ada berbagai macam temuan yang sebenarnya bisa dialokasikan anggarannya kepada pos-pos yang lebih membutuhkan. Iya, saya rasa kalau kesimpulannya adalah MBG ini harus dihentikan, kami anggap kesimpulan itu melompat dari permasalahan ya.
bahwa ada permasalahan yang tadi Mbak Emi sampaikan, ada sederet permasalahan, kami sepakat dengan itu dan sedang diperbaiki. Dan kalau merujuk pada data, saya ambil data misalnya per akhir Mei tahun 2026 ya Mbak Adisti. Penerima manfaat dari program MBG itu menyentuh angka 62,7 juta orang. Jumlah SPPG ada 29,8 ribu, Oke. dan penyerapan tenaga kerja baru itu 1,3 juta orang. Jadi sebenarnya tidak tepat juga kalau gebiah uyah mengatakan bahwa MBG ini problem semua isinya. Karena toh faktanya hari ini itu ada sejumlah hal positif yang dapat ditarik dari program MBG. Dan Oke. juga Mbak Adisti, roda perekonomian masyarakat itu bergerak dengan adanya makan bergizi gratis. Bagaimana petani, peternak itu kesejahteraannya naik karena ada MBG setiap hari sekolah. Ada banyak anak siswa yang selama ini kekurangan gizi dan juga angka stuntingnya tinggi, Oke. dan dengan adanya MBG justru itu tujuan utamanya. Jadi Mbak Adisti, kami tidak masalah dengan masukan-masukan dan berterima kasih kepada MBG Watch karena kritik-kritik tersebut kami jadikan bahan evaluasi untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan pengawasan, dan evaluasi itu tetap dilakukan oleh pemerintah, baik saat pergantian kepada Bu Nani maupun saat sekarang dipimpin oleh Mas Sudaryono. Saya rasa Oke. terlalu dini juga Mbak Oke. Adisti, belum ada 24 jam Mas Sudaryono memimpin Badan Gizi Nasional langsung dicap tidak capable memimpin lembaga tersebut. Itu Oke. logik sederhana saja Mbak Adisti. Oke, Terima kita kasih. Sedikit Mbak. singkat saja Mbak Emi, kita Ya, singkat. ada durasi Ya, terbatas. bagaimana kita mau mengukur keberhasilan program ini tanpa bukti evidence, ya bukti ilmiah? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah keberhasilan pengelolaan program MBG ini hanya mau diukur dari berapa jumlah penerima manfaatnya? Oke. Sekarang saya mau bertanya, perubahan apa, dampak apa yang bisa mengukur adanya perubahan status gizi pada anak? Oke. Gitu loh. Padahal ada alat ukurnya. Misalnya kita mau menggunakan food diary. Food diary ini menghitung setiap hari apa yang dimakan anak-anak dan apa yang diminum, misalnya mau dalam 1 minggu atau 1 bulan. Oke. Itu kemudian dianalisis. Ada juga alat lain, antropometri. Apakah Oke, baik Mbak Emi. BPN sudah Baik. menggunakan itu, Baik. atau diet Nah. diversity score? Oke. Alat Ya. apa yang digunakan untuk mengukur perubahan status gizi itu? Oke. Kalau itu ada bukti ilmiahnya dan kita klaim itu sudah berhasil, itu boleh. Tetapi kalau hanya mengukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi tidak kembali kita pertanyakan apakah mereka butuh, Oke, baik Mbak Emi. memberi manfaat, apakah itu merubah status gizi mereka, ini tidak bisa kita menilai dari. Oke, baik. Saya boleh ya Mbak Oke, Adisti, lebih singkat dari Mbak Emi. saja Lebih karena kita singkat dari terbatas Mbak Emi. durasi 1 menit, Mas Ya. Dana. Mengukur stunting itu tidak bisa hanya dalam kurun waktu 1 sampai 3 bulan. Itu butuh tahunan. Maka dari itu, ketika ada data stunting nanti yang dibuka, itu menjadi tolak ukur utama dari program MBG. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya tidak tahu apakah Bu Emi pernah membaca riset yang dikeluarkan oleh BRIN dan juga Dewan Ekonomi Nasional tentang multiplier effect yang memang faktual ada karena program MBG ini. Oke. Dan juga ada temuan dari Bappenas bahwa sebagian besar siswa yang masuk ke sekolah itu berada dalam kondisi yang lapar. Itu ada riset-risetnya. Jadi Oke. tadi saya sampaikan soal puluhan juta penerima manfaat itu ingin menggambarkan transparansi dari kerja-kerja pemerintah untuk BGN. Jadi bukan untuk membangga-banggakan, Oke. akan tetapi Baik. ada sejumlah temuan akademik yang bisa mengonfirmasi bahwa MBG ini adalah program yang benar dan baik bagi anak, perekonomian, dan penyerapan tenaga kerja. Oke. Kita harus akhiri diskusi ini karena memang Mendapatkan diskusi ini terbatas dengan durasi. Nanti di program selanjutnya dan juga program berikutnya kita harapkan akan ada diskusi lagi yang lebih menarik lainnya. Terima kasih Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Terima Ramadana kasih, dan Mbak juga Adisti, anggota Bu MBG Watch Emi. Mbak Emi Astuti telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam.